Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Offering AB akan mempresentasikan hasil praktikum kewirausahaan berbasis sains kami, yaitu teh bambu. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri dengan saya sendiri, yaitu Anggraini Dawama Aziz, NIM 2103 2160 6914. Dengan saya Nabila Aldia Fasya dengan NIM 2103 2160 6877. Dengan saya Syahrul Rinaldi Arisandi dengan NIM 2103 2160 6918. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi presentasi. Silakan kepada saudara Syahrul. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kerja kelompok kami. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu latar belakang, tujuan, dan manfaat. Next. Lalu ada latar belakang. Di era pandemi seperti ini, pasti banyak orang yang kehilangan suatu pekerjaannya. Banyak perusahaan yang rugi karena produk yang kurang laku ataupun jasa yang ditawarkan. Akibatnya terjadi PHK secara besar-besaran. Dampak dari hal ini yaitu kondisi perekonomian bangsa yang melemah. Dibutuhkan inovasi dan eksistensi dari suatu kegiatan kewirausahaan. Upaya ini dilakukan untuk menanggulangi tingginya angka pengangguran dan meningkatkan perekonomian, baik pribadi, kelompok maupun kelompok. Berkembangnya suatu usaha atau bisnis, sehingga ditemukan produk-produk yang hampir serupa dari perusahaan lain. Hal ini menunjukkan bahwa semakin berkembangnya suatu ide yang diterapkan oleh masyarakat, semakin besar pula potensi persaingan tiap perusahaan untuk menjadi perusahaan yang sangat diminati. Ditinjau dari segi perkembangan teknologi, masyarakat milenial memiliki sejuta karya dan ide yang bervariasi, sehingga suatu perusahaan harus mampu mencari dan terus memperbarui suatu produk. Salah satu contoh produk yang sering dipadukan dengan sumber daya dari luar negeri yaitu minuman teh. Hal ini membuktikan bahwa minuman teh semakin dikenal masyarakat dan semakin disukai banyak pelanggan. Next. Salah satu wujud rekayasa dari produk teh yang populer dan disukai masyarakat masa kini yaitu teh yang terbuat dari daun bambu dengan manfaat herbal untuk menyembuhkan penyakit. Pelanggan yang membeli teh herbal ini sebagian besar adalah para pecinta minuman teh, di antaranya yaitu pelajar, mahasiswa, dan karyawan, bahkan orang yang sudah lanjut usia, demi kesehatannya. Dengan mengoptimalkan suatu bahan dari daun bambu tersebut dan mengembangkan promosi dapat meningkatkan kepuasan pelanggan untuk tetap membeli produk tersebut. Lalu tujuan dari usaha pembuatan produk SIM adalah memberikan alternatif pengobatan tradisional kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau dan juga untuk memberikan lapangan pekerjaan di saat kondisi pandemi seperti ini. Manfaat yang diperoleh masyarakat ketika mengkonsumsi produk kami yang diantaranya untuk menjaga kesehatan dan dapat menyembuhkan penyakit seperti kolesterol, menyegarkan hati, dan penyakit dalam lainnya. Next. Lalu ada pembahasan yang pertama, cara mendirikan usaha, bentuk organisasi usaha, kebutuhan usaha, pasar dan pemasaran, strategi pemasaran, analisis pesaing, dan strategi pemasaran. Next.
Lalu A. Cara mendirikan usaha. Menentukan peluang usaha. Saat ini masyarakat telah menerapkan pola hidup tidak sehat karena makanan yang dikonsumsinya. Hal ini memicu datangnya penyakit seperti kolesterol hingga stroke. Sebagian masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak percaya terhadap obat. Namun, alih-alih masyarakat lebih percaya terhadap herbal. Oleh karena itu, teh bambu gampang dilirik atau banyak masyarakat yang tertarik karena bahannya 100% herbal. Dengan demikian, kami menggunakan pendekatan inside out, dari dalam keluar. Lalu yang kedua, bidang usaha. Bidang usaha yang kami pilih berupa bidang produksi perdagangan dengan mengolah daun bambu menjadi minuman herbal. Teh bambu sebagai pengembangan dari jamu tradisional yang telah dimodifikasi. Next. Cara mendirikan usaha lagi. Yang ketiga, izin usaha. Deklop merupakan usaha rumahan yang menghasilkan produk pilihan dijalankan sesuai standar operasi perusahaan atau SOP. Oleh karena itu, sampai saat ini masih belum memiliki izin usaha. Pemilihan bahan baku dan pengemasan yang baik sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha yang dijalankan T-Corp. Ketika usaha kami sudah mulai berkembang, maka akan mengajukan izin kepada Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan juga Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM untuk produk teh bambu kami. Next. Untuk organisasi usaha, yang pertama, struktur organisasi usaha. Kami mempunyai bentuk struktur organisasi garis atau ini. Hal tersebut dikarenakan usaha kami masih berskala kecil dan karyawan yang masih sedikit, sehingga struktur organisasinya pun masih sederhana dan kecil. Yang kedua, jabatan dan organisasi usaha. Usaha teh bambu ini masih ditangani oleh 3 anggota. Usaha kami masih sangat baru dan belum mempunyai banyak anggota, maka terdapat jabatan ganda atau usaha develop produk teh bambu ini. Berikut merupakan susunan jabatannya, yaitu owner manajer keuangan Anggraini Dawama Aziz dan produsen Syarul Rinaldi, manajer pemasaran Nabila Aldia. Next. Yang selanjutnya, yang ketiga, bagan organisasi usaha. Bagan usaha dan alur dari proses pemasaran produk sampai jatuh di tangan konsumen, yaitu yang pertama owner produsen, lalu manajer keuangan dan pemasaran, distributor, reseller, dan konsumen. Pada poin selanjutnya yaitu kebutuhan usaha. Yang pertama, kebutuhan dalam mendirikan usaha. Kebutuhan kami dalam mendirikan usaha antara lain daun bambu, jahe, gula, jeli, lemon, pisau, panci, kemasan botol, serta label kemasan. Uraian kebutuhannya dilampirkan sebagai berikut. Daun bambu Rp0 karena bambu yang dipilih adalah bambu dari kebun sendiri dan tidak memerlukan biaya untuk perawatan. Selanjutnya jahe Rp20.000 per kilo, gula Rp15.000 per kilo, lemon Rp4.000 per biji, jeli Rp2.500 per biji, pisau Rp20.000, kompor gas Rp90.000, gas LPG Rp18.000, panci Rp35.000, botol kemasan Rp1.500, dan label kemasan. Next. Selanjutnya, pasar dan pemasaran. Pasar dan pemasaran kami lakukan berdasarkan hasil keputusan analisis pasar. Sebagian masyarakat Indonesia masih percaya dengan pengobatan herbal yang berasal dari tanaman atau rempah-rempah daripada obat-obatan yang berasal dari zat kimia. Maka target pasar kami adalah remaja, dewasa, maupun lansia.
Namun kami juga tetap menargetkan produk ini kepada masyarakat umum, di mana pemasaran produk kami dipasarkan di lapak terdekat seperti di toko jamu dan apotek di Kabupaten Jombang. Kami juga melayani pembelian secara langsung dari produsen dengan layanan online dan juga menyediakan layanan pesan antar maupun COD atau cash on delivery. Untuk strategi pemasaran, yang pertama ada strategi produk. Tikop menggunakan terobosan inovasi baru yaitu teh bambu, di mana minuman ini dikemas dalam botol ukuran 200 ml dengan kualitas premium serta tertutup agar tetap terjaga khasiatnya. Pada bagian depan kemasan juga diberikan label sebagai identitas dan produk yang kami tawarkan tidak mengecewakan karena dikemas rapi dan menarik yang akan menarik minat konsumennya. Berikut merupakan foto produk. Next. Strategi pemasaran yang kedua yaitu adalah strategi harga. Harga jual produk teh bambu sebesar 4.000, harga tersebut tentunya sangat terjangkau bagi kalangan atas maupun bawah. Walaupun dengan harga yang murah, tetapi khasiat dari produk ini tetap terjaga. Strategi lokasi dan distribusi didistribusikan di apotek dan toko jamu. Strategi ini sangat tepat karena masyarakat masih mencari produk yang berbahan herbal ataupun tradisional tetapi dikemas dalam bentuk modern dan mengikuti tren makanan saat ini. Selanjutnya, strategi promosi. Strategi promosi dilakukan dengan memposting poster produk di media sosial dan mempromosikannya ke Facebook Ads ataupun Instagram Ads. Harapannya semakin banyak orang yang mengenal produk kami sehingga usaha kami bisa berkembang. Selanjutnya, strategi pemasaran poster promosi. Poster produk teh bambu juga digunakan sebagai label kemasan produk dan judul, logo, komposisi, khasiat, alamat, serta darah hubung. Selanjutnya adalah analisis pesaing. Yang pertama, analisis pesaing terhadap usaha. Pesaing terhadap usaha di wirausaha yang menjual produk serupa dan menggunakan bahan yang lebih kompleks ataupun trendy. Selain itu, pesaing yang mirip dengan usaha kami adalah mereka-mereka yang menjual minuman kesehatan alami, namun juga tersedia dalam bentuk seduh, kapsul, atau lainnya. Strategi dalam menghadapi pesaing, kita menggunakan strategi promosi, yaitu salah satu promosi menarik dengan menambahkan promo akhir tahun beli 2 gratis 1. Laporan keuangan, yang pertama adalah modal awal. Modal awal jika ditotal seperti berikut, membutuhkan dana sebesar Rp242.000. Dan yang tertera seperti di tabel merupakan produk-produk ataupun bahan utama dalam pembuatan teh bambu. Next. Laporan keuangan. Yang pertama, jumlah kami sebanyak 20 piece mulai tanggal 21 November sampai 1 Desember dengan rincian penjualan langsung sebanyak 15 piece dan penjualan melalui kios sebanyak 5 piece. Dan yang pertama, pada saat penjualan langsung dari produsen atau online, yaitu penjualan 15 piece dikali dengan harga sehingga 75.000 dan HPP-nya itu merupakan harga asli dari produknya tanpa mengambil keuntungan yaitu 2.500, 37.500 sehingga kalau dikurangin laba yang diperoleh dari penjualan langsung yaitu 37.500 dan penjualan offline melalui kios atau membuka stand laba yang diperoleh adalah 17.500. Maka laba akhir kita tambahkan laba penjualan online dan offline sebesar 55.000. Next. Ini merupakan tabel aliran masuk keuangan. Dapat disimak bahwa penjualan mengalami peningkatan saat kita membuka stand dan mengadakan promo. Next. Dan merupakan laporan stok jual beli. Next. Selanjutnya ada STP marketing. Yang pertama, segmentasi. Segmentasi demografi adalah usia 17 tahun ke atas untuk semua gender.
Segmentasi geografi, yang pertama, Jawa Tengah, banyak masakan bersantan dengan dominan rasa yang manis. 2. Jakarta, rasa masakan dominan gurih dan tidak terlalu pedas. Selanjutnya, segmentasi psikografis. Yang pertama, kepercayaan. Orang modern tidak percaya bahan herbal yang ampuh. 2. Gaya hidup. Gaya hidup tidak sehat. Selanjutnya, segmentasi perilaku. Orang dengan penyakit atau sedang melakukan pencegahan akan tertarik membeli produk kami. Yang selanjutnya, targeting. Profitabilitas adalah memenuhi pasar sesuai dengan kebutuhan dan potensi pertumbuhan. Dimulai dari kios, lalu dititipkan ke toko dan melalui online shop. Lalu bisa juga dengan akses lewat Grab atau Gojek. Selanjutnya, value proposition Canva. Pains kurang percaya dengan produk karena masih baru, kurang percaya dengan produk herbal, dan penghasilan tidak stabil. Gains produk herbal, kesehatan pelanggan, dan mudah didapatkan. Job to be done. Manfaat produk tidak bisa langsung dirasakan, dan harganya lebih murah. Selanjutnya, bisnis model kanvas teh daun bambu. Untuk key pattern-nya kita di sini ada farmasi dan toko-toko. Customer relationship kita adalah menjaga kualitas, packaging, disertai dengan hadiah-hadiah. Untuk channelnya kita di sini ada media sosial, poster, dan pamflet. Untuk segmentasi customernya kita di sini ada usia 17 tahun ke atas, baik pria maupun wanita, atau bisa juga untuk penderita asam urat dan kolesterol. Key result adalah penghasilan penjualan teh daun bambu, penghasilan dari toko-toko dan reseller. Selanjutnya, value proposition Canva. Value proposition teh daun bambu. Customer segmennya perempuan, laki-laki, remaja, sampai dewasa. Product and service. Di sini ada teh celup dan teh jelly. Gain creator. Ada harganya murah dan menggunakan bahan herbal. Pain reliever. Feedback dan penggunaan rutin. Sedangkan untuk gain-nya ada kesehatan pelanggan dan mudah didapatkan. Kemudian pain-nya, manfaat tidak bisa langsung dirasakan dan kurangnya kepercayaan konsumen. Job to be done adalah untuk mengatasi penyakit dengan bahan herbal dan produk kami berpenampilan menarik. Selanjutnya yang ketiga adalah penutup. Di sini penutup ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, teh bambu merupakan produk minuman herbal yang terbuat dari bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita. Teh bambu terbuat dari rebusan murni air daun bambu yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan produk minuman kesehatan yang bisa dikonsumsi oleh segala kalangan. Tujuannya adalah tujuan dari melahirkan produk ini adalah ingin memanfaatkan produk alam, yaitu agar dapat memberikan alternatif yang terjangkau kepada masyarakat dalam kebutuhan obat-obatan tradisional. Sehingga manfaat dari produk ini dapat dirasakan banyak orang di berbagai kalangan termasuk dengan masyarakat dewasa. Terlebih, harga produk ini sangat terjangkau, yaitu hanya 5.000 per buah atau per biji. Saran, dengan adanya laporan praktik kewirausahaan, penulis berharap agar pembaca lebih mengenal produk teh bambu serta mengetahui manfaat bagi kesehatan. Dalam hal memproduksi teh ini, tentunya masih banyak
terdapat kekurangan, sehingga penulis berharap adanya masukan dari pembaca sehingga kedepannya dapat menjadikan produk ini jauh lebih baik lagi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.